Pemirsa, perpisahan memang bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Entah itu hanya berpisah sementara atau berpisah untuk selamanya. Termasuk juga perpisahan pasangan karena sebuah perceraian. Rasa sakit dan kecewa tak hanya dialami dan dirasakan oleh pasangan yang bercerai saja, tapi juga dirasakan pada anak yang akan ditinggalkan yang menjadi perceraian dari orang tua. Meski tak ada istilah mantan anak, namun perceraian dan perpisahan juga akan membuat anak menjadi korban dari perceraian orang tua. Seperti video yang beredar di media sosial ini, tampak momen yang diduga perpisahan adik dan kakak karena orang tua diduga bercerai. Anak-anak mungkin belum terlalu memahami makna perceraian, namun bukan berarti tidak perlu menjelaskannya. Dalam video yang beredar yang diunggah amo_k10_entertainment, tampak terlihat sang abang mencium adiknya yang akan berpisah. Tidak diketahui siapa yang ikut ayah dan siapa yang akan ikut ibunya. Terlihat sang adik mengusap air mata menjelang perpisahannya dengan kakaknya itu. Berdua nangis itu, wah, ngeliatnya sakit hati sih, maksudnya ngeliatnya kayak miris gitu. Tapi ya semoga ini akan jadi pelajaran gitu untuk mereka berdua ke depannya. Nanti setelah dewasa mereka akan bisa menceritakan ini, atau mereka akan bisa membuat ini tuh menjadi pelajaran hidup mereka. Kalau ya berumah tangga itu tidak semudah itu, dan berumah tangga itu ya harus dipertahankan agar anak-anaknya itu tidak menjadi korban gitu sih. Apalagi untuk masyarakat juga ya, ini buat pelajaran juga untuk masyarakat ya. Seperti itulah, dari video ini kita bisa ngelihat sangat terlihat bahwa anak itu yang akan menjadi korban. Video momen yang diduga perpisahan kakak dan adik itu telah ditonton sebanyak 10,4 juta oleh pemirsa. Sementara itu, di lain peristiwa viral, video wanita melabrak pria yang diduga pelaku pelecehan seksual di dalam kereta rel listrik belum lama ini. Video tersebut sontak viral di jagat media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, korban wanita diduga mengalami pelecehan seksual itu saat mengawali perjalanan naik KRL dari stasiun Manggarai. Mengalami tindakan asusila di depan umum atau di fasilitas umum, dan perempuan ini berani speak up, itu adalah sesuatu hal yang patut kita apresiasi sebagai perempuan juga, karena kita harus bisa menyuarakan suara kita harus jangan takut, jangan malu untuk speak up, karena itu hak kita ketika kita mengalami intimidasi, kekerasan seksual secara verbal atau secara langsung. Dan sekecil apapun kekerasan yang kita alami, kita harus berani bersuara, berani speak up, berani protes, dan berani untuk memviralkan atau untuk membicarakan itu atau untuk menyuarakan itu, agar kita dimulai dari kejadian ini bisa menyelamatkan korban-korban selanjutnya atau perempuan-perempuan lainnya di kemudian hari. Dalam video yang beredar, tampak pria bertopi hitam kerap memepet korban yang berdiri dalam KRL. Padahal menurut korban, kondisi KRL saat itu sedang ramai. Namun masih ada ruang kosong untuk leluasa jaga jarak saat berdiri. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan memepet tubuhnya ke tubuh korban. Orang punya handphone, orang punya kamera, jadi bisa di-expose gitu. Tapi sebenarnya memang ini udah lama ya, udah sering terjadi gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa kok hal seperti ini ya terus terjadi gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena memang kan harus ada hukum yang membuat cerah mereka lah, agar mereka nggak berani nih ngelakuin hal seperti ini lagi di tempat umum gitu. Dan
ada hukum yang benar-benar bisa buat mereka jerak gitu. Karena kan ya kasihan ya, yang namanya perempuan di tempat umum gitu, diperlakukan seperti itu ya. Gimana ya, kita punya adik atau kakak perempuan, punya ibu juga atau apa, rasanya kesal banget pasti. Dan sayang banget memang di sana ya, saya nggak tahu orang-orang pada diem nih di video itu, apa mereka mungkin nggak ikut campur karena mereka ngeliat buktinya atau apa gitu. Tapi kalau memang jelas ada buktinya, orang itu harus diadili dan seadil-adilnya. Saya adil-adilnya. Mungkin lebih disarankan nggak sih Kak, biasanya kan kalau kereta kan ada gerbong khusus buat cowok sama cewek. Nah mungkin Kakak bisa menjelaskan. Memang seharusnya bisa seperti itu. Saya setuju banget ya, sebagai contoh aja kayak sholat aja kan beda tempat ya, perempuan laki-laki. Perempuan di luar sana, wanita, kecil, besar, tua, muda, jangan takut, jangan malu untuk speak up ketika kita mengalami kekerasan. Sekecil apapun kekerasan itu, mau di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau di lingkungan, apalagi di lingkungan orang yang tidak dikenal seperti di fasilitas umum kereta, kendaraan umum seperti bis, ataupun di terminal, di mana saja kita mengalami sekecil apapun kekerasan, harus speak up, harus berani bersuara untuk menolak sekecil apapun kekerasan itu. Dan saya mendukung, saya sangat apresiasi, terima kasih buat perempuan ini, dan Anda luar biasa. Tak terima dengan perlakuan pelaku, korban pun melabrak dan memaksa pelaku untuk mengakui perbuatannya. Perdebatan pelaku dengan korban pun terekam kamera penumpang lainnya dan viral di media sosial. Keluarga The Hermansyah merupakan keluarga yang kerap menyedot perhatian publik. Seperti yang terjadi belum lama ini, mereka bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Mereka juga bersiap merayakan Hari Nan Fitri di Mekah. Dan belum lama ini juga, mereka memposting potret kebahagiaan atas kesempatan menjalankan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Kebahagiaan Ashanti terasa penuh sebab keinginannya menjalankan ibadah umroh bareng dengan keluarga Aurel serta kedua cucunya bisa tercapai. Sementara Atta dan Aurel mengaku bahagia menjalankan ibadah umroh bersama kedua anaknya. Dan perjalanan religi kali ini merupakan pertama kalinya bagi Azura. Kita mulai tawaf nih, sebelum mulai tawaf nih, kita ajarkan al-fatihah kepada kedua orang tua kita. Allahumma ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Atta dan Aurel serta keluarga Anang Hermansyah sengaja membawa sesuatu yang dibagikan pada hari Jumat Berkah. Serunya Atta dan Aurel turun langsung membagikan kepada mereka yang membutuhkan.